Saudara-saudari, para sahabat Really Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hari Minggu Paskah ke-6, 9 Mei 2021. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya.
memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Hari ini hari Minggu Paskah ke-6. Tuhan Yesus menyapa kita semua dengan sabdanya yang sungguh-sungguh indah mempesona. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kita diajak untuk tinggal di dalam kasih-Nya atau tetap dalam kasih-Nya. Yesus sungguh bersukacita karena Dia sendiri telah tinggal dalam kasih Bapa. Dan Dia mau supaya para murid-Nya juga mengalami sukacita yang penuh kalau mereka tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih Kristus adalah sumber bagi kehidupan komunitas para rasul dan senjata untuk menghasilkan banyak buah dari karya-karya kerasulan yang mereka lakukan. Yesus telah sungguh-sungguh mengalami bahwa karena kasih Bapa lah Dia bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya, hingga bahkan memberikan nyawanya. Demikian juga Dia mau supaya para murid-Nya merasakan sungguh bahwa Dia mengasihi mereka, sehingga berkat kasih-Nya itu mereka, para murid-Nya juga dapat melakukan banyak hal, menghasilkan banyak buah, bahkan bisa menyerahkan atau memberikan nyawa mereka bagi kepentingan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah supaya kita bisa tinggal dalam kasih Kristus? Yang pertama, berani untuk mengalahkan cinta kepada diri sendiri atau mengalahkan ego kita sendiri. Lalu sering-seringlah bertobat. Lalu memberikan diri kita untuk dibakar, untuk diubah, untuk dihidupkan oleh kasih Kristus sendiri. Dan yang keempat, taat, patuh, setia melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan gereja Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, karena Yesus telah mengasihi kita,
maka Dia meminta kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Inilah pokok ajarannya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah jiwa dari kehidupan para murid Kristus dan semua yang percaya kepadanya. Inilah keindahan dari kehidupan seorang Kristiani, yaitu saling mengasihi. Marilah saudara-saudara, kita dengan penuh semangat mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video